Kita lanjut dari video sebelumnya. Ini aku mau ngasih tahu untuk kode yang ada di mata kuliah manajemen ya. Kodenya ada di situ. Nah, ini ada berapa modul atau dalam satu SKS ada berapa modul. Nah, ini kita bisa buka ya. Di sini ada di daftar isi. Nanti kita bisa melihat. Nah, untuk modul 1 ini nanti juga ada KB ya. KB itu kegiatan belajar. Nah, ini ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan untuk modul 2 ada kegiatan belajar 1, ada kegiatan belajar 2 dan 3 gitu ya, nanti seterusnya. Dan ini juga ada contoh contoh-contoh judulnya. Nah, ini untuk di tugas yang PKBJJ kalian semua ya, yang di awal ini untuk mahasiswa yang baru masuk harus tahu ini. Ini aku jelaskan dulu ya. Apa aja sih yang harus dipelajari biar kita paham apa sih isi modul yang harus kita pelajari. Nah, di sini ini tadi kan ada 12 modul karena dalam mata kuliah manajemen ini itu ada 4 SKS. Nah, dalam satu SKS itu ada 3 modul. Jadi kalau di sini itu ada 8, 9, 10, 11, 12, berarti ini ada 4 SKS. Untuk mata kuliah manajemen itu setebal ini itu ada 4 SKS, yaitu ada 12 modul. Dan ini di modul 1 untuk manajemen yaitu pengantar. Nah, di sini juga ada pengantarnya ya. Nanti kalian bisa baca apa aja sih isinya di modul 1 ini gitu ya. Nanti apa yang harus dipelajari dan nanti kenapa sih harus mempelajari ini? Keuntungannya apa dalam mempelajari modul ini? Nah, di sini aku akan jelaskan satu-satu ya supaya kalian bisa mengikuti dan bisa paham. Nah, di sini itu nanti ada satu ya. Nah, ini ya aku akan tunjukkan di sini yang poin penting yaitu rangkuman. Kalian kalau misalnya mau baca untuk rangkumannya, ini tuh bisa kalian pakai ketika nanti kalian mengikuti tuton. Di tuton itu nanti juga ada soal diskusi. Nanti aku kasih tahu contoh soal diskusinya, cara mengerjakannya, jangan lupa ngisi nomor referensinya. Itu nanti aku kasih tahu dari sini ya. Kita mulai lagi di sini, dan di sini di modulnya itu nanti sangat-sangat lengkap. Nah, ini untuk yang di modul 1 tadi ya. Ketika tadi ada rangkuman, jangan lupa di sini ada juga tes formatif. Nah, ini bisa kalian kerjakan ya untuk contoh soalnya. Kenapa kalian harus mengerjakan ini? Nah, untuk di soal-soal yang di sini beberapa nanti ada yang masuk di ujian kalian. Pas kalian ujian nanti ada soal yang dari buku BMP kalian ini, buku materi pokoknya kalian ini. Jadi ini untuk modul 1 ya, itu nanti terdiri dari kegiatan belajar yang ini tadi yang kita pelajari tadi yang di daftar isi tadi ya. Itu kan nanti ada rinciannya di modul 1, itu ada judul, terus ada kegiatan belajar 1, ada kegiatan belajar 2. Nah, itu nanti kita buka-buka pokoknya jangan sampai ini jangan dianggurin atau jangan sampai kosong, bahkan nanti kalian bisa coret-coret di buku-bukunya ini gitu. Nah, di sini nanti untuk di tes informatif ini sama di rangkuman ini nanti ada fungsinya juga ketika kalian mengerjakan soal. Nanti ada contoh dari aku ya. Ini juga ada kegiatan belajar. Nah, ada judul dan di sampingnya tuh kegiatan belajar. Nah, ini loh yang seperti tadi yang aku jelaskan tadi di modul 1. Nah, ini kan di bagian modul 1. Terus ada kegiatan belajar 1, terus ada kegiatan belajar 2. Itu nanti kalian bisa pakai. Nah, ini yang kegiatan belajar satunya. Itu kan konsep dasar manajemen lah. Itu judul di kegiatan belajar 1. Itu nanti setiap modul itu ada tes informatif sama ada rangkuman-rangkuman. Pokoknya itu kalian kalau semisal nggak mau baca semua, kalau misalnya mau mengerjakan yang seperti di diskusinya, itu nanti kalau pas kalian masuk tuton itu perlu dibaca singkat aja yang di rangkuman. Karena aku ya ini pengalamanku tuh ternyata jawabannya banyak yang di rangkumannya gitu loh. Terus kalau untuk yang
Soal apa ini namanya, tes informatif tadi yang pilihan ganda itu kalian pelajari dan kalian kerjakan. Tapi untuk yang itu, yang tes informatif kalian harus baca keseluruhan karena jawabannya itu enggak ada di rangkuman ya, pasti keseluruhan itu kalian baca. Kalian kerjakan dulu. Nanti di sini itu ada kunci jawabannya juga. Ini aku kasih lihat contoh modul 2 ya. Modul 2 nanti rinciannya sama. Nah, ini ada kunci jawaban juga, tapi kalian kerjakan dulu aja ya, jangan langsung nyontek di kunci jawaban. Kalian jangan nyontek dulu, kalian pelajari dulu biar kalian hafal. Kalau kalian hanya nyontek, nanti kalian nggak hafal gitu ya. Terus ini nanti hadis ini aku kasih contohnya untuk beberapa soal diskusi yang aku cetak untuk saya tunjukkan ke kalian. Nah, ini ya kunci jawaban tes informatif yang tadi. Pokoknya di sebelah belakangnya itu ada. Ini aku agak ribet buka-bukanya ya karena handphonenya aku pegang tangan ini yang satu. Jadi kalian nanti lihat aja lah sendiri, dari tadi aku buka-buka nggak selesai-selesai. Kan itu kan juga nggak aku tandai nih ya tadi ya, jadi aku bukanya rada kesusahan gitu ya. Pokoknya ini ada kunci jawaban untuk tes informatif tadi yang bisa jadi nanti di tes atau pas di soal ujian keluar. Nah, ini untuk diskusi ya, diskusi ada beberapa soal ya. Ini nanti pokoknya di diskusi ada soal, kalian kerjakan sama lihat modul. Kalian patokannya di modul dulu untuk cara mengerjakannya. Itu nanti ada beberapa soal yang jawabannya memang dari modul. Nah, demikian jawaban dari saya, Ibu dosen, yang bersumber dari sumber referensi. Nah, ini nanti kalian juga harus paham ya, kalian mendapatkan jawaban dari mana? Dari mata kuliah apa? Maksudnya di BMP, di buku materi pokok apa? Terus kodenya apa? Itu kalian harus tulis rinci. Nah, di sini ya, contoh referensinya itu BMP pengantar akuntansi. Tapi ini modulnya modul yang manajemen, bukan sama. Ini hanya contoh soal lain dan untuk buku yang lain gitu. Nanti kalian sesuaikan aja. Aku hanya ngasih tahu urutannya sama cara menulisnya ya. Ini bukan sama yang itu ya, sama dengan mata kuliahnya. Ini yang satu pengantar akuntansi, BMP-nya yang ada manajemen. Jadi agak melenceng ini contohnya, cuman kalian harus paham ya, biar paham. Nah, ini tadi kan ada sumber referensi, terus ditulis BMP-nya, terus ditulis mata kuliahnya. Setelah mata kuliah kalian tulis kodenya. Setelah kode, nah itu di modulnya. Nah, itu tadi misalnya kalian mengerjakannya di modul berapa, itu nanti kan kalian tulis modul berapa gitu. Contohnya tadi kan di modul 6 ya. Di modul 6 di poin berapa? Nah, ini di sini di modul 6, misalnya kalian ada jawabannya ternyata di modul 6 di poin 4, semisal di sini ya. Itu kalian tulis di sini. Nah, modul 6 yaitu poin 6.4. Nah, dan ada jawaban lain juga di situ. Di satu soal ada 2 jawaban. Ternyata yang satu jawabannya di modul 7. Nah, ini kita buka yang di modul 7-nya. Nah, ini modul 7. Kalian tulis di sini modul 7. Tadi jawabannya kalian ada di poin berapa, di halaman berapa. Nah, ini di sini kalian lihat halamannya ya, di halamannya terus di poin berapa. Aku kebalik ya. Halaman berapa, poin berapa gitu ya. Nah, tadi jawaban kalian yang ada di sini ini tadi dari bersumber di situ. Jadi kalian tulis, nah itu halaman berapa sama modul berapa gini, gitu ya. Sorry, sayang. Ini ya. Nah, ini itu modul 7. Poinnya tadi halaman 7.7. Jadi kalian tulis di sini. Di sini ya. Ini 777 gitu ya, sayang. Semoga ini bermanfaat ya. Agak belibet tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa paham.